narasi, latar belakang, dan akar silsilah. Lahir di Caransari, 1917, I Gusti Ngurah Rai bukan sekedar nama dalam buku teks. Ia adalah pewaris darah Sri Arya Sentong, adalah salah satu dari 4 kesatria utama, bersama Arya Kenceng, Arya Kutawandira, dan Arya Belok. Kesatria yang mendampingi Gajah Mada dari Majapahit saat ekspedisi ke Bali pada abad ke-14, dan kesatria Majapahit yang menanamkan benih kepemimpinan di tanah Bali. Tumbuh dalam didikan kesatria Hindu yang taat, ia tidak memilih jalur nyaman sebagai putra seorang camat, I Gusti Ngurah Pacung. Ia justru menempuh jalur pedang melalui pendidikan militer di Korps Prajoda dan melanjutkan spesialisasi di Magelang serta Malang. I Gusti Ngurah Rai adalah perpaduan langka, pemegang teguh adat Babat yang memiliki pemikiran militer modern. Sejarah bukan sekadar deretan angka tahun. Ia adalah dialektika antara kehendak bebas dan takdir absolut. Di tanah Bali, 1946, I Gusti Ngurah Rai tidak sedang bertempur demi sejengkal tanah, melainkan demi sebuah prinsip ontologis, mati tan surut. Dalam kacamata filsafat eksistensialisme, I Gusti Ngurah Rai adalah perwujudan dari manusia otentik. Ia yang memilih maut daripada hidup dalam simulakrum kebebasan di bawah bayang-bayang nikah. Secara geopolitik, Bali adalah kunci dari strategi Staatkundige Eenheid Belanda untuk membelah integritas teritorial Republik melalui pembentukan Negara Indonesia Timur, NIT. I Gusti Ngurah Rai memahami ini bukan sekedar agresi militer, melainkan upaya dekonstruksi kedaulatan. Suratnya kepada Van Langen adalah artefak intelektual tertinggi. Ia tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan ketegasan hukum internasional dan martabat bangsa. Ia mempraktikkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, Sishan Kamrata, sebelum terminologi itu lahir, menyatukan kesatria dan rakyat dalam satu napas perlawanan. Dalam struktur Babat, I Gusti Ngurah Rai adalah sublimasi dari nilai kesatria Mahotama. Namun, ia melakukan lompatan kuantum budaya. Ia menanggalkan feodalisme kasta untuk merangkul egalitarianisme republik. Baginya, Indonesia adalah ibu pertiwi, sebuah konsep ruang sakral yang melampaui batas administrasi kolonial. Puputan Margarana bukanlah bunuh diri massal, melainkan yatnya, pengorbanan suci tertinggi untuk membersihkan noda hegemoni asing dari tanah leluhur. Logika I Gusti Ngurah Rai adalah logika Pancasila yang murni. Ketuhanan yang ia yakini adalah yang memberi mandat pada kemanusiaan yang adil. Persatuan yang ia bela bukan keseragaman, melainkan konsensus untuk merdeka. Di titik nadir Margarana, peluru yang menembus raganya justru mengukuhkan sila kelima, bahwa keadilan sosial hanya bisa dicapai jika kedaulatan bangsa berdiri tegak tanpa intervensi. Hari ini, kita mewarisi abunya. Tapi, apakah kita mewarisi apinya? I Gusti Ngurah Rai adalah selesai dengan dirinya sendiri. Sekarang, pertanyaannya untuk logika kita. Apakah kita masih memiliki keberanian intelektual untuk berkata tidak pada penjajahan bentuk baru? Atau kita hanya menjadi penonton sejarah di tanah yang ia tebus dengan darah? Wala percaya yang maha benar.